Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisfinila Arum dengan NIM 15022234142, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi antar budaya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung simak materinya. Nah, sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu komunikasi antar budaya? Menurut West and Turner, komunikasi antar budaya merujuk pada komunikasi antara dan di antara individu dan kelompok yang latar belakangnya berbeda. Sementara, menurut Goody Kunz and Kim, mengonsepkan komunikasi antar budaya sebagai sebuah transaksional proses simbolik yang mencakup pertalian antar individu dari latar belakang budaya yang berbeda. Secara singkat, komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Lalu, apa sih pentingnya mempelajari komunikasi antar budaya? Nah, yang pertama, membuka diri dan memperluas pergaulan. Otomatis, jika kita mempelajari budaya-budaya dari luar negara, bisa memperluas wawasan dan pergaulan kita. Jadi, kita gak akan canggung lagi saat bertemu dengan orang asing. Yang kedua, ada menjaga etika. Di sini kita dapat mengetahui mana sikap dan perilaku kita yang etis atau tidak etis terhadap warga negara lain atau terhadap suku dan budaya yang berbeda. Misal, kita harus mengetahui mana yang etis dan tidak etis untuk orang Jawa, Sumatera, dan lainnya. Yang ketiga, ada mendorong perdamaian dan meredam konflik. Jika kita tidak mengenal dan mengetahui budaya lain, atau kita merasa budaya kita yang paling baik atau paling benar, yang ujungnya akan memicu konflik. Keempat, ada faktor perubahan demografi. Demografis dalam hal ini di Indonesia terdiri dari berbagai ras, suku, agama. Kita harus saling mengenal agar kita tidak memandang salah kepada orang lain. 5. Saling tergantung dalam bidang ekonomi dan politik. Jika kita sudah saling tahu bagaimana berinteraksi dengan budaya lain yang berbeda, otomatis kita dapat lebih mudah masuk ke jalur perekonomian. Misal kita mau berbisnis atau expand usaha kita keluar pulau atau negara, maka akan lebih mudah dilakukan. Begitupun dari sisi politik. Yang keenam, ada penyebaran teknologi. Semakin derasnya arus informasi dan semakin canggihnya teknologi menuntut kita agar lebih akrab lagi dan mengenal kecanggihan teknologi, khususnya dalam teknologi komunikasi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada menyikapi era globalisasi. Selanjutnya kita masuk ke perbedaan budaya. Yang pertama ada power distance. Power distance membagi budaya berdasarkan bagaimana cara pandang budaya tersebut terhadap kekuasaan. Power distance mengindikasikan adanya kenyataan dalam masyarakat bahwa kekuasaan dalam institusi atau organisasi didistribusikan secara tidak merata. Hal ini direfleksikan dalam tata nilai. Jarak kekuasaan digambarkan menempati di antara dua kutub, yaitu low power distance dan high power distance. High power distance sendiri berarti menerima perbedaan kekuasaan secara luas, penghormatan kepada penguasa besar. Dalam high power distance, orang yang berkuasa ada satu, berfokus pada siapa pemimpinnya. Masyarakat yang hidup dalam sebuah negara yang memiliki high power distance menerima tataran secara hierarki. High power distance sendiri memiliki identifikasi sebagai berikut. Berdasar pada simbol kekuatan, kekuasaan dipusatkan pada sedikit orang, menghormati wewenang atau kekuasaan, wewenang atau kekuasaan diinginkan dan menguntungkan, bersikap tegas dan berhadapan langsung dipandang negatif. Nah, selanjutnya ada low power distance. Low power distance berarti tidak menerima perbedaan kekuasaan. Masyarakat yang hidup di negara yang memiliki power distance yang rendah berusaha untuk mendapatkan persamaan distribusi kekuatan dan menerima pengakuan terhadap ketidaksetaraan. Di sini dapat kita lihat karakteristik low power distance itu sendiri. Yang pertama ada kekuasaan lebih didistribusikan ke seluruh penduduk, lalu meragukan kekuasaan yang dianggap perlu. Yang ketiga, kurang menggunakan simbol-simbol kekuatan, dan yang keempat, persamaan hak atau egalitarian. Dilanjut ke perbedaan budaya yang selanjutnya, yaitu maskulin dan feminin, di mana perbedaan budaya ini sering sekali kita lihat dan kita dengar. Masculinity atau femininity dapat dibedakan dengan melihat budaya pada suatu negara, di mana masculinity ini sangat mementingkan keberhasilan, sedangkan femininity lebih mementingkan hubungan antar manusia.
Untuk budaya masculinity sendiri lebih ditekankan dalam suatu masyarakat atau organisasi. Mereka lebih didorong oleh suatu persaingan, prestasi, dan kekuasaan. Masculinity memiliki nilai-nilai masyarakat yang sangat dominan, seperti kemajuan dalam ekonomi, keberhasilan, serta uang dan harta benda lainnya dianggap sangat penting dalam pemikiran masculinity ini. Sedangkan budaya femininity atau pandangan femininity lebih menekankan bahwa nilai-nilai kehidupan lebih didominasi oleh kepedulian antar sesama. Femininity juga memiliki nilai-nilai di masyarakat yang sangat dominan, yakni peduli dan menjaga hubungan dengan orang lain. Dalam pemikiran ini, manusia lebih penting daripada harta benda. Dan selanjutnya masuk ke perbedaan budaya individualis dan kolektivis. Nah, individualisme sendiri dapat diartikan sebagai nilai budaya di mana individu lepas dari masyarakat dan memusatkan perhatian pada diri sendiri. Individualisme merujuk pada kecenderungan orang-orang untuk menonjolkan identitas individu di atas identitas kelompok, hak individu di atas hak kelompok, dan kebutuhan individu di atas kebutuhan kelompok. Seorang melihat citra masing-masing pribadi sebagai saya atau kami. Nah, dapat kita lihat karakteristik individualis. Yang pertama ada nilai-nilai kekuasaan seperti prestasi, hedonisme, lalu bertanggung jawab pada diri sendiri, sukses diukur atas keunggulan anggota lain, dan lainnya. Lalu selanjutnya ada kolektivis. Kolektivis adalah nilai budaya yang menekankan pada kepentingan kelompok di atas kepentingan individu. Kolektivisme menekankan pentingnya tujuan kelompok di atas tujuan individu, kewajiban kelompok di atas hak individu, dan kebutuhan kelompok di atas keinginan individu. Kolektivis dapat diartikan juga sebagai perhatian individu pada masyarakat tempat ia tinggal. Orang dengan budaya kolektivis memberi nilai pada kerjasama dan melihat mereka sebagai bagian dari kelompok. Berikut ini karakteristik yang dimiliki oleh masyarakat yang menganut budaya kolektivis. Nilai-nilai yang dianut yaitu kedermawanan, tradisi, harmoni, lalu tanggung jawab pada seluruh anggota kelompok, dan sukses diukur oleh kontribusi terhadap keberhasilan kelompok secara keseluruhan, dan masih banyak lainnya. Nah, selanjutnya ada perbedaan budaya konteks tinggi dan konteks rendah. Pembagian budaya ini ditandai dengan ciri paling jelas adalah bagaimana cara masing-masing budaya berkomunikasi. Konteks tinggi cenderung mementingkan cara berkomunikasi, sementara konteks rendah mementingkan isi komunikasi. Nah, apa sih maksudnya? Yang pertama ada komunikasi konteks tinggi. Komunikasi konteks tinggi mengandung pesan relatif banyak dalam konteks fisik. Pesan pada konteks ini lebih ditekankan pada aspek nonverbal. Komunikasi konteks tinggi bertipikal implisit dan lisan, mengutamakan emosi, mengutamakan basa-basi, memakai gaya komunikasi tidak langsung, mengutamakan pertukaran informasi nonverbal, dan mengutamakan suasana komunikasi nonformal. Sedangkan untuk komunikasi konteks rendah, makna yang terkandung secara eksplisit dalam kode atau pesan-pesan verbal. Dalam konteks rendah, cenderung menganut waktu monokronik atau waktu yang berjalan secara linear. Waktu dianggap berjalan dari masa lalu ke masa depan seperti garis lurus dan tak akan pernah kembali. Komunikasi konteks rendah sendiri memiliki tipikal eksplisit dan tulisan, menjauhi sikap emosi, tidak mengutamakan basa-basi, memakai gaya komunikasi langsung, mengutamakan pertukaran informasi secara verbal, dan mengutamakan suasana komunikasi formal. Nah, lalu gimana sih cara kita meningkatkan kualitas komunikasi antar budaya? Yang pertama ada mengedukasi diri sendiri. Mengedukasi diri sendiri tentang budaya lain dapat kita lakukan dengan cara mencari informasi tentang budaya lain. Banyak menyimak, meneliti, dan mempersepsikan, jadilah spesifik dan mintalah umpan balik atau feedback. Lalu ada mengurangi ketidakpastian, mengenali perbedaan, hadapi stereotip kita, sesuaikan komunikasi kita, kurangi etnosentrisme, dan yang terakhir ada kelola kegoncangan budaya atau culture shock. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi kali ini dapat menambah wawasan untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.